Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like. Jangan lupa Tuan dan Nona, terima kasih. Oke, guys. Bab 1766 sampai bab 1770. Kecuali ayah dan anak Ye Hongyang dan Ye Tao yang tidak berani bergerak, sisa setengah dari anggota jaminan diusir dari Gunung Yeling oleh tentara Istana Wanlong. Separuh sisanya hanya bisa berlutut di sini dengan jujur selama 24 jam. Ye Hongyang dan Ye Tao, ayah dan anak, awalnya adalah orang-orang yang mendaki gunung terlebih dahulu. Sekarang Ye Chen bersedia membiarkan mereka yang mendaki gunung pergi. Ye Tao buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan, saya ingin tahu apakah kamu bisa menjadi bangsawan dan membiarkan ayahku kembali." Ye Chen berkata dengan dingin, "Oke, kamu dan ayahmu akan berlutut di sini selama 3 hari. Ayahmu bisa pergi setelah 3 hari. Kamu pergi ke grup Jinling di Hao untuk melapor ke Wang Dongsui." Ketika Ye Tao mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Guru. Terima kasih." Ye Hongyang juga menghela nafas lega dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Guru, atas kemurahan hati." Melihat ini, Ye Changkong, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba menjadi cemas dan bertanya dengan cepat, "Cener, lalu, bagaimana denganku? Bukankah aku setuju untuk membiarkan aku menjaga harta keluarga mereka? Aku siap." Ye Chen berkata dengan ringan, "Apakah kamu tidak berubah pikiran lagi? Kamu tidak harus pergi. Kamu harus tetap di sini. Mari kita jaga bakti kita kepada leluhur kita." Ye Changkong tiba-tiba merasa sangat putus asa. Dia awalnya mengira dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari lautan penderitaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kegembiraannya sia-sia. Ye Feng di samping bahkan lebih hancur. Dia awalnya bermimpi, berharap ayahnya akan mengambil alih properti keluarga Ye Tao sehingga dia bisa mengikuti ayahnya dan meninggalkan Gunung Yeling. Tanpa diduga, itu akan menjadi impian Huang Liang di akhir. Oleh karena itu, sebelum Ye Changkong dapat mengatakan apapun, Ye Feng berkata dengan enggan, "Ye Chen, kamu tidak bisa membiarkan Ye Hongyang ini kembali, tidak peduli apa yang kamu katakan. Dia pada dasarnya memberontak. Jika kamu masih membiarkannya kembali, Bukankah itu sama dengan membiarkan harimau kembali ke gunung? Apakah kamu di sana? Kamu harus menjaga dia dan putranya agar aman." Ketika Ye Hongyang dan Ye Tao, ayah dan anak, mendengar ini, mereka ingin melakukannya, datang dan pukul Ye Feng sampai mati. "Saya pernah melihat yang buruk, tapi saya belum pernah melihat yang seburuk itu." Ye Chen akhirnya memaafkan ayah dan anak itu atas adegan yang baru saja mereka lakukan. Dia tidak menyangka Ye Feng akan mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Ini tidak menambah penghinaan pada luka. Ini sangat mematikan. Ye Tao dengan marah menegur, "Ye Feng, keluarga kami tidak pernah menyinggung perasaanmu. Kamu terlalu kejam." Ye Feng tidak peduli tentang ini. Dia hanya tahu bahwa hanya jika Ye Chen mempertahankan Ye Hongyang, ayahnya akan bisa mendapatkan bebas. Hanya setelah ayahnya bebas dia dapat meninggalkan Gunung Yeling. Jadi, dia menunjuk ke arah Ye Tao dan berkata dengan penuh semangat kepada Ye Chen, "Ye Chen, saudara yang baik, tolong dengarkan nasihatku. Kamu harus berhati-hati dengan ambisi ayah dan anak. Kamu tidak bisa membiarkan salah satu pun pergi. Jika tidak maka akan menjadi masalah besar di masa depan." Ye Tao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika Ye Chen tidak ada di sini, dia akan benar-benar bergegas untuk memukulinya. Ye Chen tersenyum dan berkata saat ini, "Ye Feng, bukankah kamu ingin meninggalkan Gunung Yeling saja? Jika kamu mau, katakan saja, tidak perlu memperlakukanku sebagai pria bersenjata. Apakah aku sebodoh kamu pikir?" Ekspresi Ye Feng tiba-tiba berubah. "Saya sangat malu dan tidak tahu bagaimana harus merespons sejenak." Ketika Ye Tao mendengar ini, dia memandang Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih dan berseru, "Terima kasih, Guru, karena telah bertemu dengan saya." Ye Chen melambaikan tangannya, menatap Ye Feng lagi, dan bertanya, "Ye Feng, beritahu saya sebenarnya,
apakah kamu ingin meninggalkan Gunung Yeling? Ye Feng terkejut dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, aku tidak mau. Ye Chen tersenyum dan berkata, lihat dirimu, kamu tidak jujur sama sekali. Inilah yang aku tidak suka darimu. Lalu dia membuka mulutnya dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang sebenarnya sepanjang hari. Setelah itu, Ye Chen berkata dengan serius, jika kamu ingin pergi, katakan saja itu. Selama Anda mengatakannya, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya hanya memiliki sesuatu di tangan. Kami membutuhkan seseorang untuk melakukannya. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Mata Ye Feng tiba-tiba berbinar dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Ye Ling San, Ye Chen, tolong beri saya kesempatan, tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan, saya akan melakukannya, selama Anda tidak membiarkan saya pergi ke Madagaskar untuk memotong tebu. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Bagaimana mungkin saya bisa? Ingin kamu pergi ke Madagaskar? Lagi pula nama keluargamu adalah Ye, jadi aku tidak bisa membiarkan keluarga Ye bekerja untuk keluarga Su. Mengatakan itu, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, saya ingin Anda pergi ke Eropa Utara kali ini. Ketika Ye Feng mendengar kata Nordik, dia tidak hanya menghela nafas lega, tetapi juga berkata dengan penuh semangat, pergi ke Eropa Utara. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Apapun yang Anda minta saya pergi ke Eropa Utara. Tanyakan saja kepada saya dan saya akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Ye Feng sangat bersemangat dan tidak dapat membantu tapi diam-diam berpikir dengan gembira. Ye Chen memintaku pergi ke Eropa Utara karena dia pasti ingin aku mewakili keluarga Ye, perkuat kerjasama dengan keluarga kerajaan Nordik. Terlebih lagi, Helena telah menjadi tunanganku, dan akan segera naik tahta-tahta untuk menjadi Ratu Nordik. Jika aku bisa memenangkan hati Helena lagi dan menikahi Helena, maka aku telah menjadi penghubung antara keluarga Ye dan keluarga kerajaan Nordik. Aku juga bisa diangkat menjadi adipati saat itu. Aku tidak hanya mendapat manfaat darinya, tetapi keluarga Ye juga mendapat banyak manfaat. Tampaknya Ye Chen benar-benar pemain catur yang baik. Memikirkan hal ini, Ye Feng sudah menganggap Ye Chen sebagai orang tuanya yang terlahir kembali, dan dengan cepat mengungkapkan sanjungannya. Ye Chen, oh tidak, guru, jangan khawatir, setelah saya tiba di Eropa Utara, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan hati Helena kembali. Saya tidak akan pernah mengecewakan Anda dan harapan keluarga Ye untuk saya. Ye Chen adalah tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu kamu mungkin terlalu banyak berpikir. Aku mengirimmu ke Eropa Utara untuk tidak membiarkanmu mengejar Helena. Selain itu, dia akan naik tahta dan menjadi ratu. Kamu tahu dengan jari kakimu bahwa dia tidak mungkin menyukaimu. Hati Ye Feng membeku dan dia bertanya, lalu mengapa kamu ingin aku pergi ke Eropa Utara? Mungkinkah kamu bekerja sama dengan keluarga kerajaan Nordik sebagai perwakilan dari kamu keluarga? Tapi bukankah kamu menyerahkan pekerjaan ini kepada bibi kedua sebelumnya? Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak meminta Anda untuk menjadi perwakilan keluarga Ye. Terutama karena itu, masih ada 3 orang yang perlu ditangani sesegera mungkin. Jadi Anda dan tentara istana Wanlong akan pergi ke Eropa Utara dan mengirim ketiga orang itu ke Suriah. Pergi ke Suriah? Ye Feng hampir pingsan ketika dia mendengar ini dan berseru, kalau begitu saya lebih suka tinggal di Gunung Yeling daripada pergi ke tempat seperti Suriah. Meski kondisi di Gunung Yeling agak sulit, setidaknya aman. Dan saya bisa tinggal bersama ayah saya dan kerabat lainnya. Di tempat seperti Suriah, kondisinya 10.000 kali lebih sulit dibandingkan di Gunung Yeling. Dan terjadi perang di mana-mana. Siapa yang ingin pergi ke sana dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik pergi ke Gunung Yeling untuk berbakti kepada nenek moyang kita. Namun, Ye Chen tidak memberinya kesempatan untuk memberikan tanggapan. Dia bertanya dengan dingin, Ye Feng, apakah menurutmu aku sedang berdiskusi denganmu? Ye Feng melihat Ye Chen marah, dan memohon dengan wajah sedih, Ye Chen, oh tidak, kepala keluarga, aku benar-benar tidak tahu kamu memintaku pergi ke Suriah. Ayahku adalah putraku satu-satunya. Jika aku mati di Suriah,
ayahku akan mati. Ye Chen berkata dengan ringan. Jangan khawatir, dengan tentara istana Wanlong di sini, kamu tidak bisa mati. Belum lagi saya memiliki koneksi di sana dan pasti akan menjamin keselamatan Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memperingatkan lagi, tapi sebaiknya kamu tidak bicara omong kosong lagi. Kalau tidak, aku mungkin membiarkanmu tinggal di Suriah selama sisa hidupmu. Melihat ini, Ye Feng mengangguk dengan cepat dan berkata, aku pergi, aku akan pergi ketika kamu memberitahuku. Ye Chen mengabaikannya dan menoleh ke anggota bintang 5 Istana Wanlong. Jenderal berkata, sekarang kamu memilih 4 bawahanmu untuk membawa Ye Feng ke Eropa Utara dengan Concorde, dan kemudian mengirim 3 orang yang saya sebutkan kepada Hamid. Jenderal bintang 5 itu berkata dengan hormat, bawahan jelas. Pada saat Ye Chen selesai menyelesaikan semuanya, segalanya sudah terlambat. Di Gunung Yeling yang terang benderang, ada ratusan orang yang berlutut dengan rapat. Ye Chen berbalik dan melihat mausoleum orang tuanya tidak jauh dari sana. Dia menatapnya lama sebelum menghela nafas dan berkata kepada Ye Zongquan, kakek, karena semuanya sudah beres, aku akan kembali ke Jinling besok. Ye Zongquan berkata dengan tergesa-gesa. Anak Chen, kamu sekarang adalah kepala keluarga Ye. Saya tidak menyarankan kamu untuk tinggal dan menetap di Yanjing, tapi kali ini setidaknya tinggal beberapa hari lagi. Saya akan membereskan segala sesuatu tentang itu kamu keluarga bersamamu, dan kemudian kami akan memilah banyak manajer keluarga Ye. Tim memperkenalkannya kepada Anda, dan mereka akan tetap bertanggung jawab kepada Anda di masa depan. Ye Chen berkata, de keluarga kamu punya banyak urusan, dan tidak realistis bagi para manajer ini untuk segera menyiapkan semua informasi, dan kalaupun mereka sudah siap, hubungannya pasti tidak akan jelas untuk sementara waktu. Anda meminta mereka menyiapkan informasi dan materi untuk koneksi mulai besok, dan saya akan datang lagi dalam beberapa hari. Ye Zongquan berpikir apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal, belum lagi keluarga Ye begitu besar. Di industri, bahkan untuk perusahaan dengan puluhan juta aset, berbagai bahan operasi tidak dapat disiapkan dalam 1 atau 2 hari. Jadi, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu mereka untuk memulai persiapan nanti. Kemudian Anda bisa datang ke Yanjing untuk menemui mereka. Ye Chen menjawab dan berkata, saya akan pergi ke istana Buckingham nanti untuk berbicara dengan mereka. Keluarga Su akan bertemu lagi dan kembali ke Jinling besok pagi. Ye Zongquan tidak terus membujuknya untuk tinggal, jadi dia berkata, Chener, ketika kamu kembali kali ini, tinggalkan saja jet pribadi yang diberikan Yan Zong kamu di Yanjing, dan keluarga Ye di masa depan Concorde akan menjadi pesawat spesialmu. Pesawat itu cepat dan akan lebih nyaman kemanapun kamu pergi. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tidak perlu, Yanjing tidak terlalu jauh dari Jinling. Biasa penerbangannya cuma 2 jam ya, meski Concorde cepat, tapi butuh waktu 1 jam untuk terbang sejauh ini, termasuk waktu lepas landas dan mendarat. Nyatanya, tidak jauh lebih cepat. Selengkapnya yang penting, Concorde bepergian ke seluruh negeri. Yang ini akan terlalu mencolok jika terbang ke tempat kecil seperti Jinling. Jadi tinggalkan saja di Yanjing untuk saat ini. Mendengar ini, Ye Zongquan mengangguk sedikit dan berkata, kakek untuk sementara akan mengambil alih Yanjing untukmu. Jika kamu memiliki pertanyaan atau permintaan, jangan ragu untuk memberiku perintah. Oke. Ye Chen memalingkan muka dari mata orang tuanya. Matanya dia memejamkan mata sejenak dan berkata, oke, Butler Tang sedang menyiapkan mobil, ayo turun gunung sekarang. Tang Sihai berkata dengan hormat, Tuan, tunggu sebentar, saya akan bersiap-siap. Sebelum meninggalkan Gunung Yeling, Ye Chen berkata kepada prajurit istana Wanlong yang tersisa memerintahkan, dalam beberapa hari ke depan, Anda harus sangat waspada di Gunung Yeling. Kecuali keluarga Ye dan Butler Tang, tidak ada orang lain yang diizinkan pergi ke Gunung Yeling. Salah satu prajurit bintang 5. Jenderal segera berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Ye, bawahan saya harus waspada dan jangan pernah membiarkan orang lain naik gunung. Ye Chen mengangguk dan berkata, selain itu, kita harus mengawasi sekelompok orang yang berlutut di Yeling.
keluarga Ye yang bertobat di gunung harus memastikan bahwa mereka berlutut untuk waktu yang saya perlukan. Saya mengerti, Ye Chen. Mengangguk puas dan berkata, katakan ini kepada tuan istanamu untukku nanti. Setelah dia menguburkan orang tuanya, tinggallah bersamanya. Sekelompok tentara menjaga Gunung Yeling dan keluarga Ye. Sisanya akan dibawa ke hotel istana Buckingham di Jinling untuk temukan Chen Zekai. Chen Zekai akan mengatur segalanya. Saya akan menunggunya di Jinling saat itu. Baiklah, Tuan Ye. Bawahan saya pasti akan. Sampaikan kata-kata Anda kepada kepala istana kata demi kata. Beberapa menit nanti, Ye Chen sedang duduk di Rolls-Royce yang dikemudikan oleh Tang Sihai, melaju kencang menuju hotel istana Buckingham di Yanjing. Saat ini, di istana Buckingham, Su Chengfeng dan Su Soudao sedang menandatangani dokumen hukum yang relevan. Yang ingin ditandatangani Su Chengfeng adalah mengalihkan semua kendali, pengambilan keputusan, dan hak manfaat grup Su kepada Su Ziyu. Su Soudao menandatangani perjanjian perceraian dengan Du Haiking dan secara resmi mengakhiri pernikahannya dengan Du Haiking. Ketika Ye Chen tiba di istana Buckingham, ayah dan putranya baru saja menandatangani semua dokumen terkait. Beberapa pengacara profesional sedang melakukan pemeriksaan akhir saat ini untuk memastikan tidak ada celah dalam segala hal. Su Soudao sedikit tersesat saat ini. Lagi pula, dia telah mencintai Du Haiking selama bertahun-tahun, dan sekarang hubungan antara suami dan istri benar-benar berakhir, yang membuatnya merasa sangat sedih. Meskipun Du Haiking tidak terlihat senang, terlihat dia merasa lega. Di masa lalu, Du Haiking sepertinya selalu memiliki sedikit kesedihan di antara kedua alisnya, yang terkadang membuat orang merasa bahwa dia mungkin sedikit sakit-sakitan. Namun kini kondisi sakit-sakitan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh rasa relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Su Chengfeng, meskipun dia menyesal telah menyerahkan tahta kepala keluarga Su, dia tidak bisa tidak mengingatkan Su Ziyu. Ziyu, kamu jangan lupa membantuku membeli lebih banyak tanah di Madagaskar. Semakin besar areanya, semakin baik. Akan lebih baik jika menggali parit di sekelilingnya untuk secara langsung mengisolasinya dari penduduk setempat. Saat dia berkata, dia bergumam lagi, oh, ngomong-ngomong, biarkan seluruh pelayan, dan pelayan istana pengawal tidak peduli apa, yang terbaik bagi saya untuk membawa mereka dari Tiongkok. Tingkat perkembangan ekonomi lokal mereka terlalu buruk, dan masyarakat lokal pasti tidak akan memenuhi kebutuhan saya, Su Chengfeng, yang telah kehilangan kesempatan untuk pensiun di Maladewa, kini hanya ingin memastikan sebisa mungkin dirinya berada di Madagaskar. Ia mengetahui bahwa daerah setempat miskin dan banyak penyakit, sehingga ia tidak ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat. Su Ziyu tentu saja tidak keberatan. Meskipun dia tidak puas dengan kakeknya, pada analisis terakhir, darah lebih kental daripada air. Apalagi sejak kakek pergi kali ini, ia takut akan sulit untuk kembali lagi di kemudian hari. Tentu saja ia ingin memastikan kondisi kehidupannya di Madagaskar. Jadi, dia mengangguk dan berkata, kakek, jangan khawatir. Tidakkah kamu ingin membawa butler Su ke sini? Para pelayan lain di keluarga telah melayanimu selama bertahun-tahun. Dan kamu pasti merasa paling nyaman dengan mereka. Jadi biarkan saja mereka ikut denganmu. Kami akan memberi mereka gaji yang memuaskan dan sekaligus memberi mereka tunjangan pelunasan. Dengan mengatakan itu, Su Ziyu menambahkan, mengenai apa yang baru saja Anda katakan, semakin besar istananya, semakin baik. Selama dermawan saya mengizinkan saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya untuk Anda. Namun, jumlah sebesar itu proyek ini benar-benar terlalu besar, diperlukan setidaknya 2 atau 3 tahun untuk menyelesaikannya. Sebelum selesai, Anda mungkin harus menderita, Su Chengfeng. Berkata dengan tergesa-gesa, Ziyu, kakek sudah memikirkannya, ini jelas tidak realistis untuk membangun semuanya dari awal. Ya, kita bisa pergi ke daerah setempat dulu dan membeli villa manor terbaik yang bisa mereka beli secara lokal. Lalu memperluas dan memperluasnya di sekitar villa manor ini. Dengan cara ini kita bisa menghindari penundaan keduanya. Bagaimana menurut Anda, Suzy? Yu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, saya pribadi tidak keberatan. Tetapi saya masih harus meminta nasihat dermawan saya.
Jika dia tidak memiliki masalah, saya tidak punya masalah. Su Chengfeng berbalik dengan cemas, menamparkan pahanya, dan berseru. Ups, Ye Chen baru saja memintaku pergi ke Madagaskar dan tidak mengizinkanku kembali. Dia tidak akan mengganggu hal-hal lain. Kamu harus mengatur seseorang untuk pergi ke sana dan melakukannya untuk saya sesegera mungkin. Bangun rumah bangsawan seluas beberapa ratus hektar di tempat seperti Madagaskar, diperkirakan bahkan tidak akan menelan biaya 100 juta dolar AS. Su Ziyu masih bersikeras. Kalau begitu saya harus menyapa dermawan saya, dan saya tidak dapat mengambil keputusan secara langsung. Ye Chen masuk ke kamar saat ini dan berkata dengan tenang, Nona Su, semuanya harus dilakukan sesuai permintaan Tuan Su. Bagaimanapun, Madagaskar akan menjadi tanah air keduanya di masa depan, dan kondisi materialnya tidak terlalu buruk. Berbicara tentang ini, Ye Chen menambahkan, terlebih lagi, saya mungkin akan menemuinya secara teratur di masa depan. Kirimkan beberapa pekerja, semakin besar tempatnya, akan semakin nyaman. Kemunculan Ye Chen membuat mata Su Ziyu tiba-tiba menjadi cerah. Dia memandang Ye Chen dengan heran dan berseru, sahabatku, kamu di sini. Ye Chen mengangguk, dan Su Chengfeng di samping juga berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Ye Chen berkata dengan tenang, dia melambaikan tangannya. Bukan karena dia murah hati kepada Su Chengfeng, hanya saja Su Chengfeng telah dengan jujur menyerahkan posisinya sebagai kepala keluarga Su dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya mulai sekarang. Dan setelah Su Ziyu mewarisi keluarga Su, kebenciannya yang lama dan baru terhadap keluarga Su juga lenyap. Ini telah dihapuskan, jadi dia tidak perlu terus mempermalukan Su Chengfeng tentang masalah ini. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Su Chengfeng, setelah Tuan Su tiba di Madagaskar, pada prinsipnya, saya tidak akan mengganggu apapun yang Anda lakukan di sana. Selama Anda tidak melakukan apapun, saya tidak akan mengganggu Anda. Kehidupan di sana. Su Chengfeng, seolah-olah dia telah menerima amnesti, membungkuk dengan cepat dan berkata, terima kasih, Tuan Ye, terima kasih, Tuan Ye. Ye Chen memandang Su Ziyu dan berkata, Nona Su, sebaiknya manfaatkan waktu 2 hari ini untuk mengurus orang-orang yang akan pergi ke Madagaskar bersama lelaki tua itu. Setelah seleksi dilakukan, 2 agen real estate akan dikirim ke Madagaskar sekaligus untuk membeli manor yang memenuhi persyaratan orang tua itu. Setelah pemilihan dilakukan dan tempat dibeli, orang tua itu dapat pergi. Su Ziyu berkata tanpa berpikir. Baiklah, dermawanku yang terkasih, aku akan mulai mengurus 2 hal ini malam ini. Ye Chen mengangguk ringan, lalu berkata kepada Su Chengfeng, orang tua, jika kamu pergi ke tempat yang jauh sendirian, kamu tidak boleh memiliki kerabat di sekitarmu. Ini lebih menyakitkan. Putra keduamu Su Soude masih ditahan olehku di Jinling. Jika kamu sudah siap, aku akan membawa putra keduamu bersamamu. Aku memiliki persyaratan yang sama dengannya seperti kamu. Dia tidak diizinkan meninggalkan Madagaskar tanpa izinku. Apalagi kembali ke Tiongkok. Su Chengfeng merasa jauh lebih baik. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen akan melepaskan Su Soude dan pergi bersamanya. Seperti yang dikatakan Ye Chen, pasti menyakitkan pergi ke Madagaskar sendirian dan tidak memiliki saudara kecuali pembantu. Jika putra keduanya bisa pergi bersamanya, itu akan menjadi hal yang baik untuk dirinya dan dirinya sendiri. Jadi, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Ye, terima kasih untuk Soude. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Soudao, keluarga He masih menunggu Anda. Anda dan Tuan He akan tinggal bersama malam ini. Kamar, kamu akan berkendara kembali ke Jinling bersama mereka besok pagi. Ketika keluarga He mengantar Su Soudao dan Chen Zonglei ke Beijing secara diam-diam, mereka berkendara jauh-jauh ke sana, dan Su Ruoli serta ibunya He Yingxiu bergegas ke Yanjing semalaman karena status istimewa mereka. Mereka juga memilih untuk mengemudi. Jadi kali ini mereka harus mengemudi kembali. Jadi Ye Chen berencana untuk membiarkan Su Soudao pergi bersama mereka. Su Soudao tidak keberatan dengan keluarga He. Sebaliknya, ketika dia tahu bahwa dia akan berada di bawah pengawasan perumahan oleh keluarga He di masa depan, dia benar-benar lega.
jadi dia tidak memiliki ketidakpuasan saat ini dan berkata dengan jujur, "Oke, Tuan Ye, saya mengerti." Ye Chen berbalik untuk meminta Hongwu datang dan meminta Hongwu untuk membawa Su Soudao ke kamar Tuan He. Kemudian, dia berkata kepada Su Chengfeng, "Orang tua, sikapmu baik hari ini. Dalam hal ini, aku akan memberimu lebih banyak kebebasan. Kamu dapat kembali ke keluarga Su malam ini. Pertemuan keluarga akan diadakan besok untuk menjadikan Nona anggota keluarga Susu. Mengenai masalah kepala keluarga, saya ingin membuat pengumuman resmi kepada dunia luar. Selama periode sebelum keberangkatan, Anda dapat bergerak bebas di Yanjing, tetapi Anda tidak dapat meninggalkan Yanjing atau menghilang. Apakah kamu mengerti?" Su Chengfeng mendengar apa yang dikatakan Ye Chen. "Saya bisa pulang dan beristirahat selama 2 hari. Dan saya merasa sangat bersyukur di dalam hati." Saya tersedak dan berkata, "Tuan Ye, terima kasih telah menunjukkan kasihanilah aku. Orang tua sepertiku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih." Su Chengfeng tertekan oleh momentum keras Ye Chen. Setelah 2 hari 1 malam berlutut di Gunung Yeling, dia telah mengalami kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Ye Chen sedikit lebih santai terhadapnya. Dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur di dalam hatinya. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata kepadanya, "Oke, tidak perlu mengucapkan kata-kata terima kasih apapun, simpan saja di hatimu. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk kembali. Kebetulan 2 hari ini juga berkumpul orang yang akan pergi ke Madagaskar bersamamu. Oke." "Oke." Su Chengfeng mengangguk dan berseru, "Kalau begitu saya akan kembali dulu. Jika Anda punya instruksi, Tuan Ye, minta saja Ziyu untuk menyampaikannya kepadaku secara langsung, dan aku pasti akan mematuhinya." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Tang Sihai, "Pelayan Tang, tolong antar saya ke sana." Tang Sihai segera berkata dengan hormat, "Baik, Tuan Muda." Setelah itu, dia memberi isyarat undangan kepada Su Chengfeng, "Tuan Su, ini tolong." Su Chengfeng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengikuti Tang Sihai keluar dari kamar hotel. Di dalam kamar, hanya Du Haiking dan Su Ziyu, ibu dan anak perempuan, yang tersisa saat ini. Ye Chen hendak memberitahu Su Ziyu tentang peningkatan modal untuk e-shipping, dan juga berbicara tentang rencana e-shipping untuk mengembangkan Eropa di masa depan. Tetapi Du Haiking berkata saat ini, "Ye Chen, apakah kamu akan kembali ke Jinling besok pagi?" Ye Chen mengangguk, "Ya, Bibi Du, saya akan kembali pagi-pagi sekali." Du Haiking bertanya dengan sedikit malu, "Bisakah Bibi kembali dengan pesawatmu?" Saat ini, Du Haiking sudah memperhatikan Jinling sebagai masa depannya, pilihan pertama dalam kehidupan sehari-harinya. Halaman kecil tempat tinggal orang tua Ye Chen telah direnovasi olehnya. Baginya, tinggal di sana adalah tujuan terbaik. Ye Chen mengetahui perasaan Du Haiking terhadap ayahnya, dan mengaguminya atas cinta jangka panjangnya serta keberaniannya untuk mencintai dan membenci. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, kamu bisa menginap di hotel bersama Ziyu malam ini, dan besok aku akan meminta seseorang mengantarmu ke bandara pagi-pagi sekali." Du Haiking tersenyum kecil dan berkata, "Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Aku berencana pulang menemui orang tuaku. Aku akan pergi ke bandara sendirian besok pagi." Su Ziyu buru-buru bertanya, "Bu, kamu ingin pergi ke rumah kakek? Kalau begitu aku akan pergi juga." Du Haiking berkata sambil tersenyum, "Jangan ikut denganku. Kakekmu akan mengadakan pesta pertemuan keluarga besok. Sebagai kepala keluarga yang baru, Anda pasti akan hadir. Tuan Ye Chen akan mengalami kesulitan sebentar lagi. Biarkan saya membawa Anda kembali ke rumah Su." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen lagi dan memohon, "Ye Chen, saya akan membantu Anda memberi saya ikan segera." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, Bibi Du, saya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Nona Su. Setelah diskusi, saya akan mengirimkan dia kembali ke rumah Su dengan selamat, jangan khawatir." Du Haiking mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bagus. Kalau begitu aku akan memberikan Ziyu padamu." Ye Chen kemudian berkata, "Kalau begitu mari kita bertemu di bandara pada jam 8 besok pagi." Du Haiking tersenyum dan berkata, "Oke,
sampai jumpa di bandara. Melihat ibunya pergi, Su Ziyu tampak sedikit malu. Ketika ada banyak orang, dia tidak merasa tidak nyaman di depan Ye Chen. Tapi sekarang, dia dan Ye Chen sendirian di kamar, dia hanya merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan dia bahkan bisa mendengar suara hatinya berdetak dengan jelas. Kemarin, Su Ziyu menyaksikan dengan jelas proses Ye Chen menaklukkan seluruh istana Wanlong sendirian di Gunung Yeling. Awalnya, dia sudah sangat jatuh cinta pada Ye Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah kemarin, cintanya pada Ye Chen telah menembus jauh ke dalam tulangnya, dan hati serta pikirannya hampir terisi olehnya. Sekarang dia sendirian dengan Ye Chen, detak jantungnya berdebar kencang secara alami dan dia tidak bisa menahan diri. Jadi, dia menatap Ye Chen dengan malu-malu dan bertanya dengan lembut, "Sahabatku, kamu, untuk apa lagi kamu ingin bertemu denganku?" Ye Chen berkata dengan lancar, "Oh, ini hanya masalah pengiriman Aisu. Saya akan menunggu Anda. Setelah investasi sampingan selesai, saya berencana memperluas armada dan berinvestasi di beberapa pelabuhan di Eropa. Helena akan naik tahta. Setelah dia naik tahta, kami akan menjadi proyek pertamanya yang menarik investasi ke Eropa Utara. Langsung dari Eropa Utara telah mulai membuat terobosan dan menyebar ke seluruh Eropa. Bagaimana menurut Anda?" Su Ziyu tersipu, mengerucutkan bibirnya, menatap wajah bersudut Ye Chen, dan berkata dengan malu-malu, saya mendengarkan dermawan saya, dari..." Ye Chen tidak menyadari bahwa seluruh tubuh Su Ziyu dipenuhi oleh cinta dan rasa malu di hatinya. Saat ini, dia tidak berminat untuk mendiskusikan kerjasama bisnis dengan Ye Chen, karena meskipun Ye Chen memintanya untuk menyerahkan seluruh keluarga Su, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, saat ini, jika dia memiliki pendapatnya sendiri, dia secara alami akan melakukan apapun yang diinginkan Ye Chen. Ye Chen tidak mengetahui hal ini, dan berkata dengan senyum tak berdaya, "Kamu harus memahami bahwa kita berdua melakukan bisnis bersama, dan kita harus mengemukakan ide bersama. Kamu tidak bisa hanya mendengarkan saya, karena saya bukan seorang profesional dalam manajemen, dan saya lebih berpengetahuan tentang bisnis tertentu. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya bisa mengemukakan ide, dan kemudian Anda dan Zikiu mendiskusikan kelayakan dan metode implementasi." Su Ziyu berkata dengan malu. "Malu? Tidak masalah. Saya percaya pada kemampuan dermawan saya. Selama dia menentukan arahnya, itu tidak akan pernah salah." Ye Chen merasa pusing untuk beberapa saat dan berkata, "Apakah kamu tidak punya pendapat yang ingin diungkapkan? Lagi pula, Anda memiliki 49% saham perusahaan ini. Jadi Anda tidak bisa menerima begitu saja apapun yang saya katakan, bukan, Su Ziyu?" menjawab tanpa ragu-ragu, "Ya, apapun yang dikatakan dermawan saya adalah apapun." Ye Chen terdiam beberapa saat, dan berkata tanpa daya, "Jika tidak, kamu kembali dan memikirkannya dulu. Jika kamu benar-benar tidak keberatan, kembalilah dan mari kita bicara dengan Zikiu dan lihat apa yang dia lakukan. Artinya, jika semua orang tidak keberatan, maka mari kita maju seperti ini." Su Ziyu mengangguk, matanya yang besar bersinar terang dan berkata, "Saya mendengarkan dermawan saya." Ye Chen karena tidak ada yang ingin dikatakan, dia tersenyum dan berkata, "Oke, itu saja untuk saat ini. Aku akan mengantarmu kembali ke keluarga Su dulu. Dalam 2 hari terakhir, kamu bisa menyelesaikan semua urusan keluarga Su dan memastikan serah terima yang lancar dengan kakekmu. Yisu, kita bisa membicarakan tentang masalah pengiriman setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu." Su Ziyu sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Saya akan pergi ke Jinling dalam beberapa hari." "Oke." Ye Chen berkata tanpa berpikir terlalu banyak, "Kalau begitu mari kita bertemu di Jinling, Su." Ziyu mengangguk dan bertanya pada Ye Chen dengan rasa ingin tahu, "Sahabatku, sekarang kamu telah mengambil alih keluarga Ye dan menjadi kepala keluarga Ye. Bukankah kamu berencana untuk kembali ke Yanjing untuk berkembang?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Kami belum memiliki rencana ini." Su Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit kecewa, tetapi dia dengan cepat kembali ke keadaan semula dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, cukup menyenangkan untuk menjadi seperti ini." Di Jinling,
tidak jauh dari Yanjing, sangat dekat dengan Zonghai dan berada di tengah dua kota super, juga terhubung langsung dengan kereta api berkecepatan tinggi. Bahkan jika Anda tinggal dan bekerja di Jinling, itu tidak akan mempengaruhi promosi bisnis. Setelah mengatakan itu, Su Ziyu hanya bisa menghela nafas. Ibuku ingin menetap di Jinling. Kupikir aku akan tinggal di Jinling selama separuh masa depan, jadi aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Ketika Su Ziyu mengatakan ini, dia diam-diam melirik Ye Chen dengan perasaan bersalah. Padahal, niat sebenarnya dia bukan untuk menghabiskan waktu bersama ibunya. Lebih penting lagi, dia ingin lebih dekat dengan Ye Chen. Kalau tidak, dia akan berada di Yanjing untuk waktu yang lama dan Ye Chen akan berada di Jinling untuk waktu yang lama. Keduanya tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu. Dengan kegilaannya pada Ye Chen, dia pasti akan menjadi gila. Oleh karena itu, menghabiskan separuh waktunya di Aurus Hill sebagai alasan untuk menemani ibunya adalah solusi terbaik baginya saat ini. Ketika Ye Chen mendengar bahwa dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya, dia secara alami tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia hanya menghela nafas dan berkata, dari Yanjing ke Jinling, tidak jauh atau dekat, bepergian sesekali tidak masalah. Itu tidak terlalu membuat perbedaan. Tetapi jika itu terjadi setiap saat jika Anda harus bola-balik sekali atau 2 kali seminggu, itu mungkin akan sangat melelahkan. Su Ziyu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, setelah saya resmi menjadi kepala dari keluarga Su. Masuk akal untuk melengkapi diri saya dengan jet pribadi. Setiap Kamis malam setelah selesai bekerja, saya akan membawa komputer dan materi dan naik helikopter langsung dari atap grup Su ke bandara dan terbang ke Jinling. Aku akan beristirahat selama 2 jam di pesawat atau menangani urusan resmi, dan aku akan segera sampai di sana. Jinling, tidak akan ada kemacetan lalu lintas ketika kamu tiba di Jinling pada malam hari, dan kamu dapat berkendara ke rumah ibuku dalam waktu lebih dari setengah jam. Setelah mengatakan itu, Su Ziyu dengan hati-hati menghitung, dengan cara ini, saya bisa tinggal di Jinling dari Kamis malam hingga Senin pagi, bekerja lebih keras dan bangun lebih awal. Jika Anda keluar setelah jam 5, Anda bisa lepas landas dan bergegas kembali ke Yanjing setelah jam 6. Setelah mendarat setelah jam 8, kamu bisa naik helikopter langsung ke Su Group tanpa menunda pekerjaanmu pada jam 9. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi tersentak setelah mendengar ini, dan menghela nafas, jadwalmu agak terlalu padat. Tidak masalah, Su Ziyu berkata dengan tegas, kebugaran fisikku sangat bagus sekarang, jadi hal kecil ini bukan masalah besar. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan penuh semangat, dan berkata dengan lembut dengan agak nada memohon, sahabatku, selain ibuku, aku hanya memilikimu sebagai temanku di Jinling. Jika aku datang untuk bermain denganmu, kamu tidak bisa menolakku. Ye Chen mengangguk, menyetujui dengan santai, dan berkata dengan tersenyumlah, selama aku punya waktu, jika kamu mengizinkannya, pasti tidak akan ada masalah. Itu bagus. Setelah mendapatkan jawaban yang paling dia inginkan, Su Ziyu akhirnya menghela nafas lega. Ye Chen melihat waktu itu dan berkata, ini sudah larut. Aku akan mengantarmu kembali ke rumah Su dulu. Su Ziyu buru-buru bertanya, apakah dermawanku akan kembali ke rumah Ye malam ini? Tidak, kata Ye Chen dengan tenang berkata, ketika saya melihat kembali ke rumah paman saya merasa lebih nyaman di sana. Su Ziyu memikirkan Gu Qiuyi dan pertunangan antara Ye Chen dan Gu Qiuyi, dan mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba. Marven meminta Chen Zekai menyiapkan mobil untuknya, lalu mengemudi sendiri, membawa Su Ziyu ke villa keluarga Su. Dalam perjalanan, Su Ziyu diam-diam melihat profil Ye Chen dan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tapi akhirnya menahannya. Baru setelah Ye Chen mengemudikan mobilnya dan berhenti di luar pintu villa Su, Su Ziyu berkata, dermawan saya, itu adalah sesuatu di antara orang tua saya, terima kasih, jika bukan karena Anda, ayah saya akan melakukannya. Pasti tidak maukah kamu setuju untuk menceraikan ibuku? Ye Chen bertanya padanya, apakah kamu ingin orang tuamu bercerai? Iya. Su Ziyu mengangguk dan berkata, tak satu pun dari mereka menjalani kehidupan yang bahagia, pernikahan hanya sebatas nama saja,
daripada memperpanjang pernikahan, lebih baik mengakhirinya sesegera mungkin. Saat dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. Ayahku pasti sangat frustrasi selama bertahun-tahun. Ayahku pasti sangat frustrasi selama bertahun-tahun. Istriku tidur dengannya dan selalu mencintai orang lain. Kalau laki-laki manapun, aku khawatir sulit menerimanya. Ye Chen mengangguk dengan canggung. Jika dia mengevaluasinya dari sudut pandang yang sepenuhnya objektif, dia juga akan merasa bahwa ibunya bersalah dalam pernikahan antara orang tua Su Ziyu. Tapi pria yang sangat dicintai ibunya adalah ayahnya, jadi Ye Chen tidak tahu bagaimana menilainya. Pada saat ini, Su Ziyu memandang Ye Chen dan melihat bahwa Ye Chen juga memalingkan wajahnya ke samping. Saat mata mereka bertemu, dia buru-buru menoleh, melihat langsung ke depan mobil, dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, ibuku sedang merayakan tahun baru seperti ini. Itu juga tidak mudah, lagi pula, separuh lainnya yang menemaninya bukanlah orang yang benar-benar dia cintai. Bahkan jika dia tidak mau, dia pasti akan kecewa saat dia berbicara." Dia mengumpulkan keberanian untuk melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, sebelumnya, saya tidak begitu mengerti apa yang ibu saya lakukan, dan dalam hati saya merasa bahwa dia telah mengecewakan ayahnya. Bahkan jika mereka berdua punya membicarakannya sebelum mereka menikah, menurutku ibuku tidak seharusnya pelit terhadap ayahku yang sedang jatuh cinta, pada titik ini." Su Ziyu menurunkan kelopak matanya dengan lembut dan berkata pelan, "Tetapi sejak aku bertemu dengan dermawanku, aku semakin bisa memahami ibuku. Dia pasti seperti aku sekarang, tidak mampu menahan diri untuk tidak jatuh cinta dengan pria yang diinginkannya." Ye Chen terbatuk 2 kali. "Ahem, bukankah agak terburu-buru untuk mengatakan ini sekarang?" Su Ziyu menggelengkan kepalanya, menatap Ye Chen, dan berkata dengan serius, "Memang benar begitu. Tapi aku tidak melakukannya. Dia akan menjadi seperti ibuku. Jika aku jadi dia, aku lebih baik tidak pernah menikah daripada menikah dengan pria yang tidak kucintai." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen, pipi kecil di kedua sisi wajahnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, "Ye Chen, jika aku akan menjadi gadis sisa yang lebih tua di masa depan, atau bahkan berakhir sendirian, jangan ragu, itu pasti karena kamu." Setelah Su Ziyu mengatakan ini, tanpa menunggu jawaban Ye Chen, dia buru-buru membuka pintu mobil dan bergegas keluar. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan telah menghabiskan seluruh keberaniannya. Jadi dia tidak berani tinggal bersama Ye Chen karena dia takut kehilangan kendali dan menangis sedih sambil menggendong Ye Chen. Dia bertanya mengapa dia menikah begitu cepat dan mengapa dia datang begitu terlambat pada saat yang sama, hidup sendiri. Oleh karena itu, dia meninggalkan Ye Chen seolah-olah dia sedang melarikan diri, tanpa pamit, dan langsung bergegas ke villa keluarga Su tanpa menoleh ke belakang. Ye Chen melihat punggung rampingnya, merasa agak tidak nyaman di hatinya. Semakin dia melihat ketidakbahagiaan Du Haiking dalam hidupnya, semakin sedikit Ye Chen ingin Su Ziyu melakukan kesalahan yang sama dengannya. Takdir seharusnya tidak mempermainkan ibu dan putrinya, menyebabkan mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan yang hampir sama. Namun, terkadang takdir adalah sebuah lelucon. Dia tidak hanya memberikan lintasan hidup yang serupa kepada ibu dan putrinya, dia bahkan membuat mereka masing-masing jatuh cinta pada ayah dan anak. Melihat punggung Su Ziyu menghilang, Ye Chen menghela nafas sedih. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan Su Ziyu padanya. Tapi Ye Chen benar-benar tidak ingin Su Ziyu memilih mati sendirian, seperti yang baru saja dia katakan. Meski masih terlalu dini untuk mengatakan ini, Su Ziyu, seorang gadis, memiliki tekad dan energi yang kuat di tubuh langsingnya. Karena dia berkata demikian, kemungkinan besar dia akan melakukannya. Namun, Ye Chen tidak memiliki cara untuk mengubah keputusannya saat ini, jadi dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, Su Ziyu masih sangat muda, dan mungkin berubah pikiran di masa depan seiring bertambahnya pengalaman hidupnya. Di saat yang sama, Su Ziyu tidak berpikir demikian. Ada satu hal yang sangat dia yakini di dalam hatinya, yaitu, bahkan jika dia hidup sampai usia 100 tahun,
dia tidak akan pernah bertemu pria manapun yang lebih baik dan lebih menarik baginya daripada Ye Chen. Pria ini muncul dalam hidupnya pada usia cinta pertamanya, dan dia berada di puncaknya ketika dia muncul. Dalam kehidupan ini, tidak mungkin ada orang yang bisa melampauinya. Saat ini, rumah keluarga Gu terang benderang. Gu Yanzong tahu bahwa Ye Chen telah kembali dari Eropa Utara, dan dia juga tahu bahwa dia pasti akan datang ke rumahnya setelah menangani masalah di Gunung Yeling. Oleh karena itu, dia meminta seseorang menyiapkan makan malam mewah lebih awal, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk meletakkan semua piring di laci termal kelas atas, menunggu Ye Chen kembali. Ketika Ye Chen berkendara kembali ke rumah Gu, waktu sudah lewat jam 10 malam. Ketika Gu Qiui mendengar sebuah mobil melaju ke halaman, dia berlari keluar rumah terlebih dahulu dengan penuh semangat, diikuti oleh Gu Yanzong dan Lin Wanqiu. Ye Chen mendengar tentang mobil itu, dan begitu dia keluar dari mobil, dia dipeluk oleh Gu Qiui. Dia berkata dengan penuh semangat, "Saudara Ye Chen, kamu akhirnya kembali." Gu Yanzong juga tersenyum dan berkata, "Chen, semua yang ada di Gunung Yeling seharusnya menjadi segalanya. Apakah kamu hampir selesai?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan hormat, "Paman Gu, kita sudah cukup banyak mengatur beberapa hal." Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Tidak perlu katakanlah, keluarga Ye, saya tidak perlu pergi ke ibu kota Yelingsan. Saya dapat menebak bahwa cabang agunan itu pasti sudah Anda tangani. Urusan keluarga Su telah diselesaikan sejak lama. Urusan Nordik telah dilaporkan dalam berita. Ratu Nordik tiba-tiba pulih dari penyakit kritis, yang menyebabkan kegemparan di negara-negara barat. Ada diskusi panas yang besar, dan sekilas saya tahu itu pasti hasil karya Anda. Hanya Anda yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menghidupkan orang mati hidup kembali." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini hanya sedikit pil peremajaan." Gu Yanzong berkata sambil tersenyum, "Saya tahu betapa ajaibnya pil peremajaan Anda. Semakin banyak orang mati sekali, semakin takut mereka kematian, dan semakin mereka memahami nilai kehidupan. Dalam menghadapi kehidupan, apa aset, hak, status, gelar, itu semua salah." Setelah mengatakan itu, Gu Yanzong buru-buru bertanya, "Bagaimana Anda menghadapi Chen? Apakah kamu di istana Wanlong?" Ye Chen berkata, "Saya meminta Wan Po Jun untuk menguburkan orang tuanya terlebih dahulu, dan menunggu sampai dia selesai. Jika Anda memiliki urusan keluarga, Anda akan datang ke Jinling untuk menemukan saya." "Oke." Gu Yanzong mengangguk dan menghela nafas. "Istana Wanlong adalah pedang yang tajam. Chener, jika kamu bisa mengambil pedang ini di bawah komandomu, itu pasti akan menjadi pelengkap dan bahkan lebih kuat di masa depan." Setelah itu, Gu Yanzong mengingatkan dengan serius, "Tetapi Chener, bagaimana memanfaatkan istana 10.000 naga dengan baik adalah masalah besar. Bagaimanapun, mereka memiliki status khusus dan memiliki puluhan ribu orang di bawah komando mereka. Sedikit kecerobohan mungkin membawa masalah yang tidak perlu pada diri Anda sendiri. Jadi Chener, apakah Anda punya rencana khusus untuk langkah selanjutnya?" Ye Chen menjawab, "Sebagian besar tentara bayaran di istana Wanlong berada di luar negeri, dan saya tidak berencana untuk membiarkannya mereka datang ke negara itu di masa depan. Jadi rencanaku adalah membiarkan mereka terlebih dahulu memiliki tempat tinggal yang stabil dan dapat diandalkan di luar negeri, dan berhenti berkeliaran di berbagai tempat yang dilanda perang seperti sebelumnya," berkata. Ye Chen menambahkan, "Yang terbaik adalah memilih basis bagi mereka. Mereka mengakar dan pada saat yang sama mengubah strategi bisnis mereka. Di masa lalu, mereka murni tentara bayaran. Mereka akan melakukan sesuatu untuk siapapun yang Anda bayar paling banyak. Mereka tidak punya perasaan, benar dan salah, sehingga mereka melakukan hal-hal baik dan hal-hal buruk. Mulai sekarang, saya ingin menetapkan nada untuk mereka, nada yang setidaknya tidak bisa memusuhi negara berdaulat manapun di dunia. Artinya, mereka hanya bisa menerima pekerjaan legal dari negara berdaulat di masa depan, dan pada saat yang sama, mereka tidak boleh menjadi musuh negara berdaulat manapun. Dengan kata lain, jika suatu negara mempekerjakan mereka untuk menyerang negara lain, hal seperti itu sama sekali tidak dapat diterima, kecuali negara tersebut mempekerjakan mereka untuk membongkar angkatan bersenjata ilegal.
Dengan cara ini, mereka juga dapat memiliki hubungan baik dengan dunia arus utama. Gu Yanzong mengangguk dengan sangat serius dan berkata, itu benar, meskipun ini adalah dunia di mana yang lemah dapat memakan yang kuat, logika dasarnya tetap mengikuti prinsip hukum. Kerjasama dengan negara berdaulat dapat dipertahankan secara hukum. Setelah itu, Gu Yanzong berkata lagi. Tapi Chener, menurutku sebaiknya kamu mengubah istana Wanlong lebih menyeluruh. Ye Chen buru-buru bertanya, Paman Gu, apakah kamu punya saran bagus? Gu Yanzong hendak berbicara ketika Lin Wan Qiu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, oh, kalian berdua, jangan hanya berbicara seperti ini di halaman. Makanannya sudah habis, sudah dipersiapkan sejak lama. Jadi ayo masuk, makan, dan ngobrol. Saat ini, Gu Qiuyi masih memegang erat lengan Ye Chen, dan berkata dengan lembut, ya, ayah, saya sudah lama lapar, dan saya hanya menunggu saudara Ye Chen kembali dan makan malam bersama. Ya, Gu Yanzong berkata sambil tersenyum. Chener, ayo masuk dan ngobrol sambil makan. Segera, mereka berempat pindah ke restoran villa dan duduk di meja makan. Begitu Ye Chen duduk, dia tidak sabar untuk bertanya kepada Gu Yanzong, Paman Gu, apakah Anda punya ide dan saran bagus tentang istana 10.000 naga? Gu Yanzong berkata dengan serius, saya pikir jika itu adil istana 10.000 naga, maka tentu saja dia menjadi tentara bayaran, karena itu yang paling menguntungkan dan kemungkinan besar akan berkembang. Saat dia berbicara, Gu Yanzong mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, tapi Chener, kamu punya untuk mengetahui bahwa low profile dan hibernasimu saat ini hanya bersifat sementara, karena kamu ingin meneruskan keluarga Ye, suatu hari nanti kamu harus pergi dari belakang layar ke depan panggung secara langsung, ketika hari itu tiba. Mata semua orang di dunia akan terfokus padamu. Dan pasti akan ada sekelompok besar orang yang tidak sabar untuk menggali apa yang disebut sejarah kelam, terutama musuh-musuhmu. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menjebak dan menyerang kamu di depan seluruh dunia, jika Wan Longdian masih menjadi tentara bayaran pada saat itu organisasi, dan sebagai penguasa sejati Istana Wanlong, Anda harus memikul tanggung jawab atas semua hutang darah Istana Wanlong. Begitu orang lain mengetahui tentang hubungan ini, Anda pasti akan dikucilkan oleh masyarakat arus utama, dan begitu Anda ditolak oleh masyarakat arus utama, itu tidak hanya akan memengaruhi reputasi Anda sendiri, tetapi juga reputasi keluarga Ye. Jadi, saran saya adalah itu Anda harus menyelesaikan pemutihan dan transformasi Istana Wanlong sesegera mungkin. Istana ini masuk akal dan legal di seluruh dunia. Jika tidak, jika Anda mengambil alih Istana 10.000 naga hari ini, itu akan seperti menyambar petir untuk diri Anda sendiri, bersambung.